dengan tahun 2022. Dari hasil penyidikan, penyidik telah menemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan peran masing-masing tersangka. Hari ini dapat kami sampaikan bahwa Saudara NAM, yaitu Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek pada periode tersebut, bersama Saudara Ibrahim Arif, Saudari Sri Wahyuningsih, Saudara Mulyatsyah, dan Saudara Yuristan, diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dimulai sejak proses penyusunan kajian teknis dan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK di Kemendikbudristek. Hasil penyidikan mengungkap bahwa Saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke Saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan ChromeOS sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 Kemendikbud pernah melakukan pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan penerapannya dinilai gagal. Namun pengadaan serupa kembali dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tanpa dasar teknis yang objektif. Tindakan tersebut bukan hanya mengarahkan proses pengadaan kepada produk tertentu, tetapi juga telah secara melawan hukum menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian, terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, termasuk adanya penerimaan uang oleh pejabat negara. Dari hasil perhitungan kerugian negara diperoleh angka yaitu kemahalan harga Chromebook sebesar 1.568.862.662.716 rupiah 74 sen, dan pengadaan Chrome device management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, sehingga total kerugian negara mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Rekan-rekan media, kami juga ingin menyampaikan bahwa proses penanganan perkara ini telah memasuki tahap penting berikutnya, yaitu di mana pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, penanganan perkara ini secara resmi memasuki fase persidangan di pengadilan dengan 1. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9397 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tahun 2019 sampai dengan 2024. 2. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9403 garis miring FT.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi pada Kemendikbudristek. 3. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9399 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Mulyatsyah selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. 4. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9401 garis miring M.1
garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Para terdakwa dikenai dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 1 juga pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor ini menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat. Tahap berikutnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.